Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. أيها الإخوان والأخوات، قبل دخولنا إلى درسنا واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه المناسبة وفي هذه الساعة، هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا وأقربائنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا جميعا. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan keluasan dan kelapangan, yang sedang mendapatkan masalah, musibah, semoga diberikan Allah jalan keluar yang sebaik-baiknya dengan segera. Kita mohon pada Allah kebaikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan yang kita harapkan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana kullana wa liwalidayna walahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik,
أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في التصريف العربي. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في تصريف الأفعال إلى الأسماء، خاصة أسماء الفاعل وأسماء المفعول من النوع الثالث. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tasrif, khususnya tasrif perubahan dari fiil ke isim fa'il dan isim maf'ul, khusus untuk rumpun 3. Selesai itu yang kemarin. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni membuat contoh, mempelajari bersama-sama dan berlatih membuat atau mengubah fiil dari fi'il madhi kepada isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il sulasi rumpun 4. Fi'il sulasi rumpun 4. Dan kita mulai dulu dari mujarrad. Baik, ana saftahu lakum awalan as-sabura. Ya, sebentar. Oke. Baik. Tafadhalu an taftahu kutubakum. Silakan Bapak Ibu buka buku kita masing-masing. Ya, ini buku Al-Ajib jilid keempat. Dan sekarang kita halaman masuk halaman sebentar halaman berapa ya? Mi'a wa khamsun. Mi'a wa khamsun. Baik, Mi'a wa khamsun. Berarti ini bagian-bagian akhir ya. Mi'a wa khamsun. Baik. Misalnya kata roja. Nah, roja ini adalah fiil rumpun 4 wazan 10. Roja. Nah, ingat mudhari'nya adalah yarju, Urju. urjula, tarjuah. Nah, roja wazan 10 ini cirinya adalah lampirnya terbuat dari Huruf ilah. alif. Dan alif itu semula adalah wawu, gitu ya. Nah, bagaimana isim fa'il dari kata roja? Nah, kabar gembiranya untuk fi'il rumpun 4 wazan 10, juga wazan 11, juga wazan 12, ketika diubah dari fi'il madhi ke isim fa'il, itu polanya hampir sama. Yang populer wazan fa'ilun. Yang di bawah populer lagi, di bawahnya adalah wazan fa'ilun. Seingat saya ini yang paling banyak digunakan untuk isim fa'il dari rumpun 4. Saya akan coba tuliskan contoh dari fi'il rumpun 4 wazan 11 dan 12. Misalnya kata rowa, ya, di sini ada rowa. Oke. Rowa mudhari'nya adalah yarwi, Irwi la tarwi. irwi la tarwi. Kemudian wazan 12, contohnya misalnya kata rodia. Yang populer adalah kata rodia. Kita sering gunakan kata ini. Mudhari'nya Tarda. lamar nahi Irda irdo. la tarda. Nah, bagaimana isim fa'il dari fi'il madhi rumpun 4 ini yang mujarad ya? Sangat mudah. Yang populer adalah wazan Wa fa'ilun. Nah, untuk wazan fa'ilun, maka roja semula adalah rojiun. Rowa semula adalah rawiyun. Rodia semula adalah rodiun. Wazan fa'ilun. Seperti itu kan? Sama dengan fa'ilun. Maka rawiyun, rojiun, rodiun. Seperti itu. Nah, tetapi seperti yang kita sudah sering sampaikan di awal-awal belajar terutama,
bahwa apabila ada isim yang huruf terakhirnya berupa ya dan sebelumnya kasroh, maka huruf ya itu dibuang. Huruf ya pada huruf terakhir itu dibuang. Kemudian tanwinnya pindah ke huruf sebelumnya yang kasroh. Maka rojiun menjadi rojim. Rawiyun menjadi rawin. Rodiyun menjadi rodin. Semuanya untuk fi'il rumpun 4 ini. Semua isim yang lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya berupa ya dan sebelumnya kasroh, maka huruf ya itu harus dibuang. Sedangkan tanwinnya pindah ke huruf sebelumnya yang berharokat kasroh. Sehingga kata rojiun, maka pada saat dia diubah menjadi isim fa'il, akhirnya adalah rowin. Adalah rojim. Roja menjadi rojim. Semula rojun menjadi rojim. Nah, ini yang digunakan rojim. Begitupun rawa menjadi rawin. Rodia menjadi rodin. Sangat mudah. Rodia menjadi rodin. Rodia, rodin. Oke, sebentar. Rodin ya. Nah, ini berlaku untuk fiil-fiil yang lain yang termasuk rumpun 4. Baik wazan 10, 11 maupun 12. Nah, akan tetapi sebagian dari fiil-fiil rumpun 4, baik wazan 10, 11 maupun 12, sebagiannya ada yang menggunakan wazan fa'ilun. Fa'ilun. Baik, saya tuliskan dulu ya, yang ini wazannya adalah fa'ilun ya, fa'ilun. Dan nanti ada lagi yang menggunakan wazan fa'ilun. Fa'ilun begitu ya. Nah, bagaimana kata roja menggunakan wazan fa'ilun? Nah, saya akan tuliskan. Oke, sebentar. Roja ketika menggunakan wazan fa'ilun untuk isim fa'ilnya, maka menjadi rojiyun. Fa'ilun. Jadi rojiyun. Rojiyun. Nah, akan tetapi kita tahu ini ada huruf ya dua kembar di akhir dan dua-duanya berdekatan. Nah, kalau ada huruf ya dua, maka huruf ya ini disatukan menggunakan sabdu atau menggunakan syiddah. Maka semula kata rojiyun, nah yang digunakan adalah akhirnya menjadi rojiyun. Tuh, rojiyun. Rawa, yarwi, rawin, rawiyun. Rawiyun. Rodin, maaf, rodia, rodin, dan rodiyun. Rodiyun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Rodiyun semua adalah rodiyun. Gitu ya. Nah, tetapi meskipun secara pola semua kuil rumpun 4, baik wazan 10, 11 maupun 12, bisa menggunakan wazan fa'ilun, yakni rojiyun, rawiyun, dan rodiyun, namun tidak semuanya digunakan. Tidak semuanya fiil rumpun 4 ini menggunakan isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun. Tidak semuanya. Sebagian saja. Yang saya ingat itu beberapa fiil termasuk rumpun 4 ini yang menggunakan wazan fa'ilun untuk isim fa'ilnya itu misalnya kata rodiyun. Misalnya kita dalam Al-Quran pernah baca kalau tidak salah bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam kalau tidak silap, kalau tidak salah. Waj'alhu rabbi rodiya. Waj'alhu rabbi rodiya. Ada ya kata ini ya. Waj'alhu rabbi rodiya. Dan jadikanlah ia wahai Tuhanku rodiyan. Nah rodiyan ini dari rodiyun. Ini sigot isim fa'il dari rodiya.
gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu pasti masih ingat bahwa ada beberapa fiil yang menggunakan sigot isim fa'il tetapi mananya maf'ul. Seperti kata rojimun. Rojimun itu sigot isim fa'il tapi mananya isim maf'ul. Rojimun sama dengan marjumun. Qatilun sama dengan maqtulun. Nah, begitupun rodiyun yang saya beri tanda ya. Rodiyun ini sigotnya isim fa'il tapi mananya maf'ul. Wazan fa'ilun dari rodiya, yakni rodiyun, itu meskipun sigotnya adalah isim fa'il, tetapi maknanya adalah isim maf'ul. Berbeda dengan rodin wazan fa'ilun. Kalau rodin artinya orang yang ridho atau orang yang meridoi. Orang yang meridoi atau orang yang rela, orang yang ridho. Tetapi kalau rodiyun artinya adalah orang yang diridhoi. Mananya menjadi mana maf'ul. Makanya dalam ayat waj'alhu rabbi radiyan artinya adalah wahai Tuhanku, ij'alhu jadikanlah dia rabbi wahai Tuhanku radiyan orang yang diridhoi. Rodiya, rodiyun dari kemudian dimasukkan menjadi rodiyan. Nah, sedangkan rodin itu artinya orang yang meridhoi. Dan kata rodin kita temukan dalam surat Al-Fajr kan? Ya ayyatuhal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatan. Dari rodin lalu muannasnya rodiyatun mansub menjadi rodiyatan. Kemudian mardiyatan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa untuk fil rumpun 4 ini sigot isim fa'ilnya menggunakan salah satu dari dua wazan, yakni fa'ilun, fa panjang, dan fa'ilun, i panjang. Ain punya panjang oleh ya, kasroh oleh ya. Nah, tetapi sebagian ada yang populer di wazan fa'ilun, ini yang paling banyak, dan sebagian ada yang menggunakan wazan fa'ilun. Namun, sebagian dari wazan fa'ilun, meskipun sigotnya adalah isim fa'il, tetapi mananya maf'ul. Contohnya, rodiyun. Rodiyun isim fa'il tapi mananya maf'ul. Itu. Nah, tetapi lagi saya akan beri contoh yang lain. Bapak Ibu, bahasa Arabnya berdoa atau memanggil apa? Tak. Menyeru. Da'a. Da'a yad'u. Baik. Da'a. Wazan 10 ya, da'a. Mudorenya yad'u. Ud'u la tad'u. Ud'u la tad'u. Nah, isim fa'ilnya bagaimana? Da'in. Da'in, betul, da'in. Nah, da'a itu artinya menyeru atau memanggil atau berdoa. Nah, berarti da'in artinya adalah orang yang menyeru atau orang yang memanggil atau orang yang berdoa. Da'in, artinya da'yun, muannasnya da'iyatun. Nah, tetapi kata da'a isim fa'ilnya boleh menggunakan wazan fa'ilun menjadi da'in, juga boleh menggunakan wazan fa'ilun sehingga menjadi da'iyun. Da'iyun. Asalnya kan da'iyun, kemudian disatukan iyanya. Yang dua itu menjadi satu menggunakan sabdu, menggunakan syiddah. Sehingga menjadi da'iyun. Nah, tetapi pada saat da'a isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun menjadi da'iyun, maknanya bukan orang yang menyeru, bukan orang yang memanggil, juga bukan orang yang berdoa.
Juga bukan mana maf'ul yang diseru, bukan. Bukan mana maf'ul. Tetapi da'iyun maknanya adalah anak angkat. Mhm. Apa anak angkat? Very lain ya. Lain sekali nama maknanya. Beda maknanya ya. Maknanya jauh ya. Ya, Ya. jauh, Pak. Jauh. Meskipun kalau kita mau cari sambungannya bisa. Anak Hmm. angkat itu kan seorang anak yang dipanggil dengan nama orang yang mengangkatnya kan. Nah, Dipanggil dengan nama angkatnya. Misalnya ada seorang budak, anak kecil, misalnya baru lahir, diangkat anak oleh seseorang. Misalnya orang itu namanya misalnya Usman. hmm. Nah, bayi itu atau anak itu, budak itu, kemudian dipanggil misalnya namanya siapa ya? Misalnya namanya Anton lah. Nah, Hmm. kemudian Anton anak angkat Usman Oh, oke. dipanggil oleh orang-orang menjadi Anton anak angkat Usman, Oke. diseru Hmm. dengan nama Usman meskipun bukan anak kandung, bukan anak biologis. Gitu. Mafhum, ya. Ada sambungannya, tetapi dari segi makna yang lebih simpelnya berbeda menjadi anak angkat begitu. Oke. Nah, kita baca dalam surat kalau tidak salah dalam surat Al-Ahzab ya, yang bercerita tentang Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harithah. Nah, hmm, Anak ber- angkatnya, ya. Zainab ya, bernama Ya. Zainab. Nah, kemudian di situ ketika Zaid telah mencerai Zainab, nah Zaid itu kan anak angkat Rasulullah. Naam. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Rasulullah kan. Ya. Yes. Nah, kemudian ketika Zaid bercerai dengan istrinya yang bernama Zainab, nah Allah tegaskan bahwa anak angkat itu bukan anak yang Tak sesungguhnya, mewarisi harta. Ya, tak mewarisi harta. tidak mengasihi harta dan juga istrinya atau mantan istrinya yang sudah dicerai itu boleh dinikahi oleh Bapak angkat. ayah angkat sebab tidak memiliki hubungan Hmm. biologis. Nah, itu kan eh, apa? Fi azwaji ad'iyaikum. Apa istri-istri anak-anak angkat kalian. Di situ ada kata ad'iyaikum. Bapak Ibu boleh tengok nanti ya dalam ini dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf. Ada kalimat ad'iyaikum. Ad'iyah ini jamak. Jamak dari kata apa? Dari da'iyun. Artinya anak-anak angkat. Hmm. Gitu. Nah, ketika sudah dicerai, Zainab kemudian kan dinikahi oleh Rasulullah dan Allah tegaskan bahwa anak angkat itu bukan anak yang sebenarnya, bukan anak sebagaimana anak kandung. Sehingga eh, perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh anak angkat itu boleh Hmm. saja dinikahi oleh orang tua angkatnya sebab tidak memiliki hubungan darah begitu. Hmm. Gitu ya. Nah, ini dari kata da'iyun. Nah, Hmm. itu contohnya. Ya. Jadi, kalau begitu, maka isim fa'il rumpun 4 yang wazannya fa'ilun, contohnya da'a menjadi da'iyun, da'iyun itu maknanya berbeda dari mana asalnya. Da'a menyeru, memanggil atau berdoa, da'iyun Hmm. artinya anak angkat. Hmm. Begitu ya? Ya, Pak. Gitu. Oke, sudah. Nah, ini contoh untuk isim fa'il dari rumpun 4. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk rumpun 4, isim fa'ilnya, wazan yang populernya dua, yakni wazan fa'ilun dan wazan fa'ilun. Wazan-wazan yang lainnya, seingat saya, jarang ditemukan. Sehingga Bapak Ibu silakan fokus aja kepada dua wazan ini, kepada dua pola ini, fa'ilun dan fa'ilun. Dengan makna yang tadi kita sebutkan. Ada yang maknanya tetap makna fa'il, tapi ada juga yang maknanya isim maf'ul. Dan Hmm. ada juga yang maknanya berubah. Begitu ya?
Ya, Oke. Pak. Pak, itu tadi Ahzab ayat keempat. Hazard ayat, Keempat. bagaimana ibu bunyinya? Hmm. وما جعل أدعياءكم أبناءكم Bagaimana ibu? وما جعل أدعياءكم أبناءكم Ya, wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Ya, Ya kan, ad'iya'akum itu ad'iya jamak dari da'iyun. Hmm. oke. Yang Ustaz Azam ya, betul ya? Ya, betul. Betul, Pak. Al-Ahzab ayat 4. Baik, itu isim fa'il. Nah, lalu bagaimana isim maf'ul? Bagaimana dengan sigot isim maf'ul? Nah, isim maf'ul untuk rumpun 4 itu dibedakan antara wazan 10 dan wazan 11-12. Untuk wazan 10, perhatikan, roja ini kan alifnya semula dari wawu, rojawa. Nah, maka pada saat diubah menjadi isim maf'ul, sama dengan rumpun yang sebelumnya, rumpun 1, 2, dan 3. Untuk sigat isim maf'ul dari rumpun 4 ini diawali oleh mim dulu. Mim ya, mim berharakat fathah. Kemudian fa'ilnya roh munculkan. Lalu jim ini adalah ain fiil dan lam fiilnya kan wawu. Hmm. Jadi marju, nah sebentar. Lam fiilnya adalah wawu, tapi sebelum lam fiil tambahkan dulu wawu sebagaimana maf'ulun. Maf'ulun kan ada wawu sebelum lam fiil. Hmm. Maka rojawa juga sebelum wawu yang lam fiil ini diawali dulu oleh wawu tambahan sebagai ciri isim maf'ul. Maka Hmm. rojawa isim maf'ulnya adalah marjuun. Wawu yang pertama, wawu sukun ini adalah wawu yang merupakan ciri isim maf'ul. Sedangkan wawu yang kedua adalah wawu lam fiil yang terdapat pada kata rojawa. Nah, namun sebagaimana kita sudah sering sampaikan, ini ada wawu dan wawu kembar, hurufnya sama. Nah, karena ada huruf yang sama, maka huruf yang kembar ini disatukan. Nah, kemudian ditukar atau diberi tasdid atau sabdu, maka menjadi marjuun. Untuk wazan 10 simple, mudah. Maka roja marjuun. Da'a, da'a kan dari da'wah. Tad'un. Hmm. Mad'un. Mad'un. Hama, maaf bukan hama, maha, Maha Mahmud. Mahmun. dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Simple, mudah ya. Ini untuk wazan 10. Lalu bagaimana untuk wazan 11? Nah, kita coba lihat. Rawa wazan 11, contohnya rawa. Rawa kan asalnya rawa ya. Berarti lampunya adalah iya. Nah, ketika diubah menjadi sigot isim maf'ul, maka sama juga dengan wazan 10, tambahkan mim di awal harokat fathah, kemudian munculkan huruf fa'ilnya ro, Hmm. Mar. Wun. kemudian ini huruf ain fiilnya kan wawu. Ya. Yes. Diumahkan kan maf'ul berarti marwu. Nah, Wun. ada wawu dulu kan marwu. Ya. Yun. Tampilnya mana? Iya, Ya. maka menjadi marwuyun. Oh, Mahuyun. Marwuyun Oke. sama dengan maf'ulun, mad'un. Tetapi membaca marwuyun itu merepotkan. Hmm. Maka kemudian dari kata marwuyun diubah menjadi marwiyun. Marwiyun. Tuh. Marwiyun. Oh, Marwiyun. Marwiyun. Oke. Karena huruf terakhirnya ya. Rawa Iya. kan huruf lampilnya iya. Maka rawa Hmm. menjadi marwiyun. Masya Oke. mamsiyun. Hama Hmm. mahmiyun. Kafa Kafa. Kaf. apa Kahfiyun. Kahfiyun. makfiyun. Hmm. Makfiyun. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini tuh wazan 11. Lalu bagaimana dengan wazan 12 rodia? Nah, perhatikan rodia huruf lampilnya apa? Ya. Ya juga. Nah, Hmm. karena
wazan 12 ini lampilnya sama dengan wazan 11, sama-sama ya, Hmm. maka pada saat diubah menjadi isim maf'ul sama seperti rawa menjadi marwiyun, kafa Hmm. makfiyun, hama mahmiyun. Rodia juga sama, rodia menjadi Biyun. mardiyun. Tuh, mardiyun. Itu dalam surat Al-Fajr itu ayat terakhir, Hmm. rodiyatan mardiyatan. Biasa. Hmm. Rodiyatan isim fa'il, mardiyatan isim maf'ul. Hmm. Mardiyah ada ya sabdu kan, ya syiddah kan di situ ya. Ya, mardiyah. Ya. Irji'i ila rabbiki Rod, rodiyatan, saya tuliskan mar, ya. Rodiyatan, mardiyah. iyatan. Oh, mardiyatan. Oh, rodiyatan ini isim fa'il dari rodin asalnya, mudzakarnya rodin. Mardiyatan dari mardiyun, isim maf'ul. Nah, rodiyatan meridoi, mardiyatan diridoi. Mardiyatan sama dengan rodiyatan. Yang tadi kita sebutkan contohnya rodiyah. Waj'alhu rabbi rodiyah. Gitu. Nah, jadi rodiyun maknanya sama dengan mardiyun. Nah, setelah kita tahu ini, maka kesimpulannya untuk isim maf'ul dari rumpun 4 itu ada dua macam. Yakni wazan 10 satu macam dan wazan 11 12 satu macam berbeda. 11 dan 12 sama, wazan 10 berbeda. Wazan 10 karena lampirnya terbuat dari wawu, maka menjadi marjuhun mad'un. Sedangkan wazan 11 dan 12 karena lampirnya sama-sama terbuat dari ya, maka wazan 11 dan 12 sigot isim maf'ulnya menggunakan wazan yang sama. Marwiyun, mardiyun. Seperti itu. Mudah. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu barangkali ada pertanyaan. Silakan kita beri waktu. Tidak ada. Ustaz, Ustaz. Jadi kalau Oke. kita nak tahu misalnya sirah isim fa'il sama ada menggunakan fa'ilun dengan fa'ilun, kita kena lihat kamus lah, kena munjid Betul. Saya selalu begitu. Hmm. Sebab untuk fiil-fiil ini kan kita tidak terlalu familiar ya untuk isim fa'ilnya mana, maaf, isim fa'il yang mananya fa'il mana, isim fa'il yang mananya isim maf'ul mana. Kecuali kata-kata yang sudah kita sering dengar. Nah, tetapi maaf. Oleh karena itu maka kita harus merujuk kepada kamus, dictionary atau mu'jam. Dan kalau saya pribadi seringnya untuk mengkonfirmasi, mengkonfirm sebuah fiil itu isim fa'ilnya apa, itu bisa menggunakan kamus al-munjid. Itu untuk tahap pertama. Tetapi kalau misalnya kita melihat dalam misalnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau mungkin doa-doa yang sudah sering kita temukan, yang sudah sering kita baca atau kita dengar, lalu menemukan isim-isim fa'il dari rumpun 4. Nah, silakan perhatikan, misalnya apakah kata rojin atau rojiyun, da'in atau da'iyun, coba analisis. Apakah di situ maknanya itu adalah isim fa'il, makna fa'il, atau isim fa'il, makna maf'ul? Sebab ini perlu kita sering berlatih, perlu kita sering banyak berinteraksi. Sebagai contoh, saya berikan, misalnya begini. Saya buka halaman baru. Hmm, contoh dalam ungkapan riwayat ya. As-sakha'u min akhlaqil anbiya'i. As-sakha'u min akhlaqil anbiya'i.
Wala yakunu mu'minun. Nah, ini coba lihat. Illa sakhiyya. Dan seterusnya ada segini saja. Masih ada kalimat yang lain, tapi saya penggal sampai sini aja. As-sakha'u min akhlaqil anbiya'i. Apa artinya ini? As-sakha'u apa artinya? Kedermawanan. Kedermawanan. Apa ya kedermawanan? Dermawan ya? Ya, orang yang suka memberi. Orang yang dermawan, orang yang suka memberi. As-sakha'u adalah perbuatannya. Kedermawanan. As-sakha'u, kedermawanan itu termasuk akhlaknya para nabi. Wala yakunu mu'minun illa sakhiyya. Seorang mukmin tidaklah kecuali seorang yang dermawan. Wala yakunu sakhiyun. Wala yakunu sakhiyun. Nah, ini sakhiyun tuh. Illa za himmatin aliyatin. Tuh. Dan seterusnya. Tuh, perhatikan wala yakunu. Nah, di sini ada kata sakhiyan, ada kata sakhiyun. Ini sakhiyun sigot isim fa'il kan? Ya. Nah, coba perhatikan dari mana. Sakhiyun ini tadi saya sebut maknanya adalah orang yang dermawan. Ini sigotnya sigot isim fa'il. Mananya isim fa'il atau mana isim maf'ul? Isim fa'il. Mana isim fa'il? Hmm. Sakhiyun maknanya mana isim fa'il, bukan mana isim maf'ul. Tidak seperti rodiyun atau da'iyun. Ini contoh, ini satu contoh. Contoh yang lain, misalnya begini. Bapak Ibu sering dengar kata ini. Orang kuat bahasa Arabnya apa? Qawiyun. Kowiyun. Kowiyun ini kan isim fa'il. Dari kata apa madinya? Qawa. Kowiya. Qawiyah. Qawiyah. Pelajaran 12 kan? Qawiyah yaqwa. Kowiya yakwa, kuwatan. Kowiya yakwa ikwala takwa. Nah isim fa'ilnya kowiyun. Ini wazannya wazan, maaf. Kalau sokowiyun jelas isim fa'il sigotnya. Wazannya wazan apa ini? Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, Fa'il. sekarang maknanya, kowiyun ini apa artinya kowiyun? Yang kuat. Orang yang kuat. Orang yang kuat atau yang kuat. Berarti itu mana isim fa'il atau mana isim maf'ul? Isim fa'il. Mana isim fa'il? Begitu. Nah, sejauh yang saya tahu, yang saya ingat, meskipun tadi kita sampaikan bahwa sebagian dari wazan fa'ilun untuk isim fa'il dari rumpun 4 mananya adalah maf'ul atau mana berbeda, mana yang berganti makna, tetapi mayoritasnya, selalunya tetap mananya mana isim fa'il, kebanyakan. Contohnya tadi, sakhiyun, qawiyun, atau misalnya lagi ada kata ini. Bapak Ibu tahu kan, nama sahabat Nabi, menantu beliau, Aliyun. Aliyun ini kan wazannya wazan fa'ilun juga, betul tidak? Ya. Apa filmadinya? Aliyah. Bukan, ala. Ala. Ala ya'lu. Ala ya'lu. Aliyun apa artinya? Tinggi. Yang tinggi. Tinggi. Sekarang bandingkan dengan alin. Perhatikan nomor satu aliyun, nomor dua alin. Dua-duanya isim fa'il. Sigotnya sama-sama sigot isim fa'il. Aliyun sigot isim fa'il. Alin sigot isim fa'il. Tapi perhatikan maknanya sama tidak? Aliyun yang nomor satu dengan alin nomor dua. Maknanya. Aliyun artinya tinggi, luhur. Luhur sama ya dengan bahasa Melayu ya. Aliyun tinggi atau luhur. Alin juga sama, luhur atau tinggi. Berarti antara aliyun dan alin maknanya sama tidak? Sama. Sama. Nah, aliyun dan alin dua-duanya adalah sigot isim fa'il dengan makna sama-sama fa'il. Bukan mana maf'ul salah satunya, bukan.
Begitu. Dan lain-lain, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu juga menemukan yang lainnya ya. Gitu. Ada lagi, saya beri satu lagi. Eh, dalam surat Maryam juga kalau tidak salah ada kata ini, syaqiyun. Syaqiyun. Coba, syaqiyun dari kata apa nih? Syak, syakka ya. Syak, Syaqo, wazan berapa? syakka bawa ada 10. Ke 10. Syaqo yasqu. Uskula tasbu. Syaqowah. Asyaqowah artinya kecelakaan. Syaqiyun orang yang celaka. Syaqiyun artinya orang yang celaka. Nah, syaqiyun isim apa sigotnya? Fa'il, fa'ilun. Isim fa'il wazannya wazan fa'ilun, ya kan? Ya, Tapi mananya tadi orang yang celaka. Isim fa'il. Mana isim fa'il bukan? Isim fa'il. Fa'il. Wasa yujannabuhal asqa. Ya. Wa yatajannabuhal asqa. Ada kan dalam Al-Quran surat apa Hmm. tuh? Al-A'la. Apa itu? Surah Al-A'la. Surat Al-A'la. Wa yatajannabuhal asqa. Ayyuhal ashqal ladzi ya'slan naral Itu dari kubra. kata syaqiyun. Al-asqa Hmm. orang yang paling celaka. Syaqiyun orang yang celaka. Nah, syaqiyun dari kata syaqo. Nah, syaqiyun itu isim fa'il, wazan fa'ilun dengan makna fa'il, bukan maf'ul. Begitu. Mungkin Bapak Ibu juga menemukan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang tadi Ibu Hajri tanyakan, untuk memastikan sigot isim fa'il ini maknanya isim fa'il atau isim maf'ul, ya betul kita harus merujuk kepada kamus. Tetapi sebagai panduan, sebagai acuan yang kita bisa jadikan pegangan, mayoritas atau majority isim fa'il, wazan fa'ilun dan wazan fa'ilun itu tetap bermaknanya mananya mana isim fa'il. Hanya beberapa saja yang maknanya menggunakan isim maf'ul atau mana berbeda. Tapi itu pun khusus untuk wazan fa'ilun. Begitu. Begitu ya, Ibu Adri ya. ya. Oke. Baik, masih ada lagi mau tanya? Silahkan. Ya. Ini formula membuat perubahan dari fi'il ke isim fa'il isim masdar ini sengaja kita kumpulkan ya. Sebab sejauh yang saya pelajari dulu ketika belajar sorof itu belum kita temukan buku yang khusus eh, buku yang khusus mengubah fi'il madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul secara khusus begitu. Semua fi'il belum kita temukan buku yang khusus itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menemukan sebuah buku yang khusus mengubah fi'il madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul saja. Semua fi'il yang ada, semua rumpun, semua wazan. Belum temukan kan? Belum Belum, temukan. Pak. Kita Belum juga pernah. belum temukan. Nah, lalu Hmm. dari mana kita bisa menemukannya? Nah, ini kita harus berjuang dengan membuka kamus. Oke. Jam sendiri. Kita kumpulkan setiap fiil-fiil yang kita bisa cari di kamus, baik rumpun 1, 2, 3, dan 4, wazan 1 sampai 12 ya. Kemudian kita tuliskan satu persatu, isim fa'ilnya ini, isim maf'ulnya ini. Isim fa'ilnya kalau ada dua wazan, sebutkan dua wazannya, tuliskan. Kita kumpulkan satu persatu. Nah, kalau itu semuanya dituliskan, betapa panjangnya. Buku itu akan cukup tebal ya. Nah, saya mencoba mengumpulkan di buku Al-Ajib Jilid 4 ini hanya sedikit. Hanya sedikit sebagai sampel, sebagai contoh untuk Hmm. nanti memberi stimulus, memberi motivasi kepada Bapak Ibu semua Ya, nanti bisa mencari sendiri. ya, ya. Paham, Pak. Gitu ya. Ya, Oke. Pak. Ustaz, nak tanya Ustaz, Silakan Ibu Sadia.
Okey, ni dari qawiyun ni memberi maksud orang yang kuat di isim fa'il. Kalau nak dijadikan dia isim maf'ul, adakah kita gunakan kalimah ini ataupun dia menjadi maqwiyun, Ustaz? Ya, itu wazan berapa kawiyun? Dari kata kawiyah. Wazan berapa? Ya, wazan. Kawiyah wazan berapa? 12. 12. Huruf terakhirnya apa? Ya. Ya. Ya, Oh terus iya. isim maf'ulnya bagaimana? Isim maf'ulnya bagaimana? Kalau Maqwiyun. dia yang lafaznya Maqwiyun. huruf ya apa? Maqwiyun. 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 Hmm. Ya. Iya. Maklum. Nah, tetapi perhatikan, kawiyah apa artinya? Kuat. Kuat. Kuat itu lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Kira-kira kalau fi lazim ada isim maf'ulnya tidak? Tidak ada. Nah, secara pola kawiyah isim maf'ulnya adalah makwiyun. Itu secara pola untuk pattern ya, polanya bisa. Tetapi Hmm. nanti dalam penggunaannya tidak digunakan karena kawiyah sendiri maknanya lazim, artinya kuat. Tidak ada di kuat. Hmm. Ya. Oke. Berbeda dengan kawa. Kawa. Kawa artinya apa? Menyetrika. Menyetrika. Menggosok. Menggosok. Menggosok ya. Menggosok Ya. baju, menggosok celana ya dengan Menggosok. iron ya. Ya, Iya, iya. ironing. Setrikaan. Maqwiyun. Nah, orang yang menggosok atau orang yang menyetrika bahasa Arabnya apa? Kalau isim fa'ilnya? Kawin. Kawin. Kawin Kawin. orang yang menyetrika, orang yang menggosok. Oke. Kawin. 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 Kaf, bukan kop. Oh, Kawin. kawin. Oh, iya. Salah Miss, isim maf'ulnya makbiyun lah, Ustaz. Isim maf'ulnya makwiyun. Tuh. Sebab dia muta'addi. maklum. Ya, kamu menyetrika muta'addi kan, menggosok kan Ya. butuh objek, memerlukan objek, memerlukan Iya, makna. iya. Berarti kalau kawan ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ulnya. Secara pola Oke. bisa dibuat, secara mana ada. Oke. Begitu ya. Ya, paham. Paham ya Ibu ya, Ibu Sadia ya. Paham. Lagi. Bapak Ibu tahu tidak kata bago? Ini wazan berapa? 11, Ustaz. Wazan 11, sama dengan masya, kawa, kafa. Modulnya macam mana bago ini? Ya, beri. Bago ya pergi. Amarnya Ibri. pergi nahi. Dah. La tabri. Sudah mudah ya? Alhamdulillah, sudah sangat mudah sekarang. Tasik istilahnya dari madi mudhari amar nahi sudah semakin lancar. Sudah otomatik ya, automatically ya. Alhamdulillah. Wala tabgil fasada fil ardi. Nah, bago yabgi ini apa artinya? Artinya banyak ya bago yabgi itu. Salah satunya adalah menginginkan. Aroda yuridu bago yabgi. Ana la abgi, saya tidak menginginkan. Apa ya? I don't wish gitu ya. Bago itu wish atau want ya. Hmm. Atau mungkin apa ya? Desire ya. Desire. Ya. Menginginkan gitu. Berhasrat. Hmm. Nah, isim fa'il dari kata bago apa? Bagin. Barin. Boleh bagi, boleh Boleh. boleh bagiun, Bagiun. Oke. bagin boleh, bagiun boleh. Tetapi mananya perhatikan loh, beda nanti mananya. Kalau Oke. bagin ini artinya bagin itu artinya ya kalau bago artinya menginginkan atau menghendaki. Bagin. Wala bagin. Orang yang menghendaki Wala bagin. itu mana isim fa'il juga kan. Ya. Tapi bagin itu mananya selain menginginkan, orang yang menginginkan juga mananya adalah orang yang menyeleweng. Apa menyeleweng? Orang yang menyimpang. Apa menyimpang? Orang yang berkhianat. Ya. Orang yang menyeleweng. Orang Tak yang jujur lah, Pak. tersesat juga kata bagin juga dipakai. Kira tak jujur ya, Pak? Orang yang tidak jujur. Orang Ya. yang mengkhianati suatu hubungan juga itu bagin. Hmm.
begitu. Betul. Nah, orang yang memberontak juga bagi. Hmm. Apa memberontak itu? Apa subversion ya, subversion ya. Hah? Yang merongrong pemerintah itu apa ya kalau dalam bahasa Melayu? Hmm. Subversion apa? Hmm. Subversi itu ya. Kalau bahasa Indonesia itu Tak bersih. memberontak Tak bersih. apa Ibu? Ini apa? Uh, Subversive, is it subversive? dia uh, kegiatan, Memberontak. kegiatan bawah tanah. Ya, kegiatan bawah tanah lah. Ya, betul. Kegiatan bawah tanah untuk menjatuhkan government, pemerintah Betul. yang sah ya. Ya, betul. Ya, opposition party lah. Itu bahasa Arabnya juga bagin. Bagin itu orang yang memberontak. Hmm. Bargain. Namanya Pemberontak adalah lah, bugotun. pemberontak lah, Pak. Sama memberontak juga ya. Ya, betul. Pemberontak lagi lebih tepat Pak, pemberontak ya. Ya, zamannya bugotun. Nah, bugotun itu artinya para pemberontak. Hmm. Nah, sedangkan bagiun wazan fa'ilun mananya bukan orang yang memberontak, bukan orang yang menginginkan, bukan orang yang menyeleweng, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang tersesat, juga bukan orang yang zalim. Tapi bagian mananya adalah, coba Bapak Ibu lihat dalam surat apa ya, Maryam kalau tidak salah, ketika Penzina itu Pak ya, Siti Maryam penzina. itu, Is it? ketika itu Bukan Siti Maryam penzin. itu berzina Ya, kan. ya, ya. Kemudian kata kaumnya berkata, makana eh, maka ummuki bagiyah. Hmm. Ada ya itu ya, eh, Hmm. ummuki bagiyah. Kalimat Hmm. awalnya saya lupa ya, ummuki bagiyah. Hmm. Eh, Kalau Bapak Ibu boleh tengok, bisa sampaikan ya. Hmm. Dalam surat Maryam kalau tidak salah itu, maka nas ummuki bagiyah. Ada kata bagian di situ. Nah, bagian dari kata bagiun. Nah, di situ Oh, mananya bagiun apa? ayat 20 ada Pak, tapi ayatnya lain. Apa Ayat itu? 20. Ayat 20 ada juga walam aku ya. Nah, walam aku bagiya. Oke. Ya, bagus. Walam aku bagiya. Walam aku bagiya. Aku bukanlah seorang bagiya. Apa bagiya di sini? Penzina. Penzina. Ya, Penzina. penzina atau ya mohon maaf ya, pelacur atau apa begitu. Iya, begitu Pak maksudnya. Atau orang yang berzina. Ya, yang menyeleweng juga ya, menyeleweng Oh iya. berzina lah begitu, menyeleweng dari kebenaran. No. Nah, kalau umuki bagia ada tidak? Sepertinya ada loh. Kalau Bapak Ibu boleh tengok. Ada umuki bagia begitu. Hmm. Ya baik, kesimpulannya ini bagian dari kata bagiun, ini isim fa'il, sigot isim fa'il. Hmm. Tapi maknanya berbeda dengan bagin. Yang mananya tadi menginginkan, orang yang menginginkan atau orang yang memberontak atau orang yang menghendaki ya. Ya meskipun begitu sebetulnya masih bisa dicari benang merah ya. Perempuan yang berzina itu kan berarti juga orang yang menyeleweng, menyimpang ya. Hmm. Masih dekat berarti kalau gitu. Ustaz, Ya, Pak Haji Ayat Fatul ya. 28, ayat 28. apa makna la yang bagi li jalali wajh? Nah, Yang itu dia beda kata doa. lagi. Kebeza. Kalau yang bagi tidak seyogianya. Hmm. Beda lagi. Nah, itu. Bagus, bagus. Bago kan mujarabnya. Ketika diubah Hmm. menjadi mazid alif nun imbago yang bagi kan. Hmm. Hmm. Maknanya berbeda ya. Ya. Maknanya berbeda. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim yang azim sultanika. Tuh, yang bagi di sini maknanya seyogianya atau sepantasnya. Kama yang Yang bagi li ya. jalali wajhika sebagaimana pantas untuk keagungan wajahmu. Hmm. Wa azim sultanika dan keagungan kekuasaanmu. Jadi berubah maknanya Pak Ji. Ini yang kita belajar hari Minggu, Ustaz. Iya, Yang Hmm. bagi. yang kemarin hari Minggu kemarin uslub. Kemarin ya, Hmm. betul. Hmm. Nah, ini kita temukan ternyata bahwa ada beberapa film mujarad ketika diubah ke mazid tertentu, maknanya berubah. Hmm.
Dari mana mujarotnya? Kita tahu kalau diawali alif nun kan maknanya ter ya. Kotoa memotong, ingkotoa terpotong, ya kan? Ya, Kalau Inkasarot. alif nun kan biasanya maknanya ter kan? Ya. ter, ya ter Fathah, Pak. fathah terbuka. Hmm. Fathah buka, In, infak terbuka. Kasar Hmm. buka, ingkasoro terpecah. terpecah ing kotaan terputus. Ya, ingkoto terpotong atau terputus. Maka Inqalaba terbalik. ya, kolaba membalikkan, ingkolaba terbalik. Tapi Hmm. imbago tidak teringinkan, tetapi malah Hmm. mananya sepantasnya atau sebaiknya, sepatutnya. Hmm. Berarti Pak, mana? tadi yang Bapak mau itu surat Maryam ayat 28 Bagaimana Ibu Halimah? yang umum tadi yang Bapak mau itu umuki Ya, ya. Bagaimana kalimatnya, bagiya itu ayatnya? ayatnya ya ukhta Haruna ma kanu abuki imra'at sau'in wa ma kanat ummuki Nah, baghiyya. itu, itu yang saya maksud. Wa makanat ummuki bagiya. Ada kan? Maka nabi 28. Ya. imrasauin wa makanat ummuki bagiya. Tuh, ada kata Hmm. bagiyun dari kan. Ada kata bagian dalam ayat itu kan. Surat Maryam ayat 28 ayat Ya. 25 ya. Nah, seperti ini kita kalau menemukan ayat-ayat di Al-Quran, sekarang sudah mulai banyak yang bisa kita renungkan. Kalau sebelumnya kita hanya memperhatikan fi'il madi, mudhari, amar, nahi. Ya. Sekarang sudah dari isim fa'il dan isim maf'ul. Meluas lagi Berarti lah. lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ya, ya. Lebih luas, extended ya. Ya. Gitu. Begitu ya? Ya, Ustaz, Pak. Ya, nak bagaimana? minta tolong Ustaz. Saya tahu yang walam aku tu asalnya aku tu daripada aku nu. Macam mana boleh tinggal sampai tinggal aku je tu Ustaz? Ya, baik. Karena pertanyaan dari Bu Saadiah ini tentang kata aku. Hmm. Dari mana asalnya? Baik. Ini kita masih ingat ada kata kana. Mudorenya adalah yakunu. Yakunu. Amarnya kun nahi la takun. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk kata kana dalam fi'il mudhari yakunu. Khusus yakunu ya. Fi'il mudhari'nya bukan madinya. Amarnya juga tidak, nahi juga tidak. Khusus mudhari saja itu nanti seringkali kita temukan huruf wawu dan nun dibuang Hasfin pada nun. saat dia majzum. Bihasfin nun. Pada saat ia majzum seringkali wawu dan nun dibuang. Oke. Keluarkan dua sekali ya Ustaz. Sekaligus dua huruf wawu dan nun dibuang. Okey. Baik domir ana, anta, antuma, antuma maaf. Ana terutama domir-domir yang ini sebentar saya tuliskannya. Untuk maaf sebentar. Domir ana, anta, terus Huwa. huwa, Huwa. nahnu. Nahnu pun. Ya. Ketika majzum seringkali wawu dan nun dibuang. Maka misalnya lam aku, lam aku. Anta Taku. lam taku. Huwa Yaku. lam yaku. Nahnu Dam. Naku. Naku. lam naku. Oh, baru hari ini pandai. Tetapi tidak berlaku untuk domir anti yang ada yang apa satu ya takunina, takununa, yakununa, yakunani, takunani itu tidak termasuk. Begitupun antuna dan huna, takunna, yakunna juga tidak termasuk. Seingat saya hanya domir ana, anta, anta berarti bisa hia juga ya. Ya. Huwa dan nahnu, yakni fiil-fiil yang huruf ujungnya tidak mengalami perubahan, baik penambahan huruf ilat alif, wawu atau ya, atau menambahkan huruf yang lain seperti domir antuna, takunun, takunna dan kunna yakunna begitu.
seringkali kita temukan ketika ada yakunu, akunu, takunu, nakunu dimadzumkan, maka seringkali huruf wawu dan nun dibuang. Gitu. Tadi kan ada walam aku bahagia, ada kan? Ada. نعم Jadi itu ya, walam aku bahagia yang tadi Ibu Halimah itu ya, surat Maryam ayat berapa tadi? Ayat 20 ya. 20 ya Pak. Surat Maryam ayat 20 kan walam aku bahagia. Asalnya ada Nah, walam akun bahagia. akun bagian. Ini wawu dan nun dibuang. Khusus untuk kata yakunu pada saat madzum. Oke, Sedangkan pada saat mansub dan marfu tidak. oke. Gitu. Majuzum saja. Paham ya Bu ya, Ibu Sadia ya? Paham. Fahim tu. Oke, Syukran. baik. Nah, itulah Bapak Ibu semua beberapa pertanyaan seputar tasrif isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il rumpun 4 baik wazan 10, 11 maupun 12 untuk sulasi mujarrad. Bagus ya, ini sudah semakin memberikan gambaran untuk kita semuanya dan juga wawasan mengenai perubahan fi'il madi ke isim fa'il dan isim maf'ul. Maf'ul. Sekarang kita semakin tahu beberapa banyak tentang wazan dan sigot. Nah, maka ketika nanti kita menemukan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi dan doa-doa dan sebagainya, sekarang kita sudah semakin mengerti dan setidaknya kita memiliki awareness ya, apa ya? Ya, eh, Alhamdulillah. Jadi selalu awas ya, awas terhadap Ya, oke. ter Itu terbuka saja. minda kita ya. Oke. Selesai ya pertanyaannya. Oke, Nah, baik, sekarang ya kita akan Pak. berlatih. Saya akan munculkan beberapa fiil, kita berlatih bersama-sama. Saya akan tuliskan fiil madinya, lalu kita tuliskan apa fiil. Maaf. Saya akan tuliskan fiil madinya, kemudian kita ubah ke isim fa'il dan isim maf'ul. Silakan Bapak Ibu boleh lihat halaman 150 dan 151. Sementara di situ dulu. Baik, saya akan tuliskan ya. Dari wazan 10 dulu misalnya kata goza. Silakan Bapak Ibu sebutkan isim fa'ilnya. Hmm? Gozin. Wazin. Wajin Isim maf'ulnya Zin. Wazin dengan mawzuun. Mardiyun. Uz. Maf'ulun. Marduun. Mawzuun. Ya. Maf'ulnya. Marduun. Goza. Maaf tadi saya belum selesai nulisnya ya, maaf. Goza ini wazan 10. Goza, goza alif ya. Goin zai dan alif itu. Kemudian bisa contoh yang lainnya lagi masa wazan 10 nih. Maha. Mahin. 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 Terus Mahin dengan Ma. isim maf'ulnya bagaimana? mamhun. Mamhun. Mamhun, bagus, mamhun. Terus lagi, misalnya kata Najah, selamat. Isim fa'ilnya apa? Najin. 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 Manju. Nah, isim Manjun. maf'ulnya manjun, bagus. Manjubun. Manjun. Nah, seingat saya Najin ini isim fa'ilnya boleh Najin, boleh Najiyun. Maknanya sama, Najin. Najiyun. Hmm. Oke. Berikutnya lagi sofa. Sofin. 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 Masfuun. Nah, ini ada Sofin juga. Sofiyun. Sofin boleh, Sofin Safiyun. boleh. Safiyun. Sofin bening, apa bening itu kemarin itu jernih ya. Jernih, Bersih. Tenang, Sofin tenang. suci. Safiyun. Ya. Isi maf'ulnya bagaimana? Masfuun. Masfun. Suwun. Oh, masfun. Sufi ali Sufi. Lanjutkan silakan Bapak Ibu tengok Al-Ajib jilid 4, muka surat 33. Di sini ada banyak kata yang kita gunakan untuk berlatih ya. Lalu kata bada. Pada. Badin. Badin. Badin, isim maf'ulnya Mabdu. Mabdun. mabdun. Oke, mabdun. Pindah halaman. Mabdun. Masih wajah 10.
Dana. Hmm. Dana. Ni. Da. Danib Gadin. madnun. Madnuun. Madnun. Madnuun. Madnun. Ya, ini kita berlatih dulu ya. Berlatih dulu saja semuanya. Jala. Jalan. Jala Jalin. jalin Jalin. Jalin. Maj, Jalin ini kalau majhul. kalau Muannas gimana Jalin? Apa Hmm. Ustaz? Kalau Muannasnya bagaimana Jalin? Jaliyatun. Jaliyatun jaliyah ya. Jaliyatun itu jelas. Jelas. Ya. Nah, jalin ini boleh juga jaliyun. Jalin. Boleh jalin, boleh jaliyun. Lalu si Jalin. maf'ulnya Majluun. Wun. polanya majlun tetapi tidak digunakan sebab jala itu lazim. Lazim. Berikutnya lagi sama, sama itu tinggi. Ini juga lazim. Sama Sama Samin. sami. Amin. Nah, ini boleh juga samiyun, maknanya sama. Samin tinggi, samiyun tinggi. Sami. Oke. Isim maf'ulnya sebetulnya tidak ada tetapi polanya bisa. Masmu. Masmu. Masmuun. Bun. Berikutnya lagi afa. Nah, ini afa ini yang mutaaddi. Afa memaafkan. Afin. Afin. Afiun. Afiatun. Maf'ul. Afia. Ada nama orang Afia? Afia. Ada. Banyak Ada. orang Afia. Anaknya Siti Nurhaliza. Allah Pak. Tapi itu Afia. Oh ya, Siti Nurhaliza Singer. Iya. Anaknya. Haji Parwan hafal ya? Minat. Peminat dia, peminat. Tak heran lah, tak heran kalau minat. Iya, iya. Tidak sampai ke Indonesia berita tentang anaknya Siti Nurhaliza. Saya tidak hafal. Oh, namanya Afia ya, Afia. Afwan Ustaz, Ya, Assalamualaikum. salah. Boleh tak? Ya, ni tentang Afia ni, ada seorang guru, apabila muridnya baca Quran, dia selalu sebut Afia. Adakah itu satu pujian, Ustaz? Afia. Tahniah. Afia itu orang yang memaafkan atau orang yang sehat. Afia lah, sehat walafiat. Biasa tak Kesehatan. teman-teman dengar Ustaz Dr. Hania Salwan apabila Selalu dia cakap, kalau betul bacaannya Afia. Afia. Kalau betul dia sebut Afia. Sembut lembut aja. Ya, mungkin beliau maksudnya untuk mana itu barangkali sebagai apresiasi mungkin ya. Saya belum tahu maksud beliau apa, tapi ya mungkin untuk memberikan apresiasi atau doa ya. Ya, Pak. Saya fikir itu doa Ustaz. Sebab yang dia akan sebut Afiah tu bila orang baca baik-baik aja. Baca betul. Afia, benar begitu ya. Sehat. Ya, jadi mungkin di begitu. sini Afia maknanya sehat Ustaz. Afia. As-sihha wal afiyah, sehat kesehatan. As-sihhatu kesehatan, afiatun keafiatan. As-sihha wal afiyah maknanya sama, sehat dan afiat gitu. Itu maknanya sehat. Sihat. Okey, baik Ustaz. Mungkin itu satu berupa doa lah untuk pelajar-pelajar yang baca dengan baik ya. Ya, jadi motivasi juga ya agar yang bacanya semakin sehat gitu, Ya. tenang ya, Ya, Pak. gembira dengan doa. Afiah. Nanti Ustaz kalau kita buat ayat betul Ustaz pun sebut Afiah. Terima Ya. kasih. Afiat. Ya di sini banyak, ada afiat, ada sa'diyah ya. Sa'diyah kan artinya bahagia. Ya. Ada halimah, halimah itu lembut atau penyabar. Jadi banyak. Boleh Halimah hapus Piyantun. saja. Namun nama yang bagus di sini, alhamdulillah ya. Baik. Isim fa'il apa? Afin. Isim maf'ulnya macam mana? Mafun. Ma'fun. Apa artinya maf'un? Yang Dimaafkan. Dimaafkan. Wa'afini wa'fu anni. Ya. Nah, tapi ada Bapak Ibu ya, kalau kita Ramadan, ada doa yang kita baca sebelum berbuka kan? Ya. Allahumma innaka afuwun Afuwun tuhibbul tuhibbul afwa fa'fu anna.
Ada kata afuun di situ ya. Ya. Ya, Nah ini betul. Nah ini baru muncul ya, afuun. afuun. Afuun coba apa artinya di situ? Hmm. Allahumma innaka afuun karimun. Apa artinya afuun? Zat yang maha memaafkan, ya kan? Ya, Berarti itu makna dari sigot isim fa'il kan? fa'il, pemaaf. Tapi wazannya wazan fa'ilun atau wazan fa'ilun? Fa'ilun. Afuun, wazannya wazan apa? Wazan fa'ilun atau wazan fa'ilun? Coba, coba. Wazan fa'ilun kan, Ustaz? Fa'ilun, Ustaz. Kalau fa'ilun nanti afiyun. Oh, so wazan Coba. fa'ilun. Siapa yang tahu afuun ini? Ya ini sigot isim fa'il. Wazannya wazan mana? Kalau fa'ilun tidak cocok, A-nya pendek, afuun. Kalau wazan fa'ilun tidak cocok juga sebab tidak ada ya di situ. Fa'ilun kan ada ya, Maf'ul lah. tidak ada ya. Nah, ini wazannya wazan fa'ulun. Oh, fa'ulun. Seperti syakurun, Hmm. soburun, gofurun. Macam wazan sighah mubalaghah je, Ustaz? Ya, sigot mubalaghah memang. Makanya afuun kan zat yang maha memaafkan. Nah, afuun semula adalah begini tuh afuun. Afuun, lihat. Ini afuun. Wazannya wazan fa'ulun. Kemudian kita lihat ada wawu dua kali. Kembar. Maka disatukan menggunakan syiddah. Sehingga menjadi afuun. Iya kan? Afuun karim. Kalau karim itu wazan fa'ilun. Nah, sekarang kita menemukan kan? Ya. Nah, jadi sekarang kita temukan ada fiil rumpun 4, khususnya wazan 10. Isim fa'ilnya aja juga menggunakan wazan fa'ulun, menggunakan sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah juga terbuat dari isim fa'il ya. Makanya afuwun itu dari kata afuwun, wazan fa'ulun. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Begitu. Oke, Ustaz, afwan Ustaz. Ada bolehlah. satu doa yang bunyi Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu wazan apa yang tadi ya Ustaz sebut tadi. Ya, Syakura, sobur, sabura. Eh, syakur. Itu dari wazan fa'ulun. Oke. Apa dengan Fa'ulun. gofurun, wadudun, Hmm. apalagi wazan yang sama Ustaz. wazan yang sama, wazan Syakura, fa'ulun. sabura, Soburon, syakura, ya syakur, syakurun ya, soburun. atau sabur, Allahumma ij'alni syakuron, waj'alni soburon, waj'al fi aini sogiron, waj'alni fi aini sogiron, wa fi aini nasi kabir. kabiron, gitu ya. Ya. Ya, kalau sogir sama dan kabir itu wazan fa'ilun. Kalau sobur, Hmm. syakur wazan fa'ulun. Oke. Jahulun, zolumun, Hmm. zoluman jahulan. Ada kan kata itu ya? Jadi kalau Ada. wazan ni kalau kita doa kita dia tak ada kalau sirah mubalaghah ni semua dia jadi muzakkar tak ada tambahan tak mabruta Ustaz ya. Dia tak boleh jadi syakuratan, tak boleh ya. Syakur, syakuran, saburan semua mengikut apa ni? Baik. Ada kata yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, walud. Apa artinya walud? Walud itu adalah perempuan yang banyak melahirkan anak. Oke. Perempuan yang subur, yang anaknya banyak, itu walud. Walud. Nah, walud ini ada tamar butoh tidak? Tak ada. Tak ada tamar butoh. Tetapi ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Ada tidak laki-laki yang melahirkan? Ada. Tak ada. Maka meskipun waludun ini kata mudzakkar, tapi mananya muannats. Ya.
Nah, ini Seperti untuk juga menjawab pertanyaan Ibu Laila. haidun. Haidun juga begitu. Ya, sama dengan haidun. Hmm. Haidun ini kan artinya orang yang haid. Hmm. Yang haid itu laki-laki atau perempuan? Warna. Perempuan. Perempuan. Makanya Hmm. al mar'atu haidun. Hmm. Tidak perlu al mar'atu haidatun, tak perlu sebab haidun Hmm. pasti muannas. Ya, Begitu. understood. Understood ya. Cara hamil lah Ustaz, hamil kan? Amin. Hamil Ustaz, juga sama. Ya. Hamilun. mungkin Ukhti Laila katakan misalnya waludun haidun hamilun kita dah tahu itu khas untuk wanita. Tapi kalau saburun dia dia boleh lelaki boleh perempuan. Adakah saburatun atau syakuratun? Ya, baik. Ataupun anak Ini saya tahu ajuz boleh pakai lelaki pun perempuan. Ajuz. ya Tapi bagus. bagaimana dengan kalimah-kalimah lain? Macam sabur, syakur begitu. Ya, ini pertanyaan bagus. Dan ini saya juga baru apa baru apa baru Sama menarik ini proses. pertanyaan menarik ya. Ini perlu kita cari dulu. Hmm. Ya. Ini pertanyaan yang baru saya dengar sehingga kita perlu perlu cek dulu untuk memastikan ya. Baik, ada tidak kata soburun? Sebentar sedikit lagi sobur. Sobur ada, cuma apakah bisa digunakan untuk mana soburotun begitu ya? As-sobur. Al-Halim wa min asmaul husna syadidus sabr. Nah, di sini di Al-Munjid as-sabur zamannya adalah subur, maknanya Al-Halim bahwa minal asmail husna. Artinya asyadidus sabri. Di sini tidak disebutkan bentuk muannasnya. Dan dalam apa? Dalam Al-Asmaul Husna kan berarti khusus untuk Allah ya. Hmm. Nah, Ada di Al-Munjid ini kalimat begini. As-saburatu minar rijali maknahu al-masbur ay al-mahbus lil qatli. As-sabura dari kalangan laki-laki adalah orang yang ditahan untuk dibunuh. Jadi tidak masuk ke dalam saburatun ya. Muannas tidak. hmm. Sebentar masih saya cari lagi barangkali saya temukan. Hmm, as-sabru tidak. Oh, tidak Ibu, tidak ditemukan Ibu ya. Tidak Hmm. ditemukan. Tadi saya mencari di Kamus Al-Mujid belum ditemukan ada kalimat soburun dimuannaskan menjadi soburotun. Hmm. Syapurun, syapurotun belum ditemukan. Nah, tapi saya belum bisa memastikan apakah soburun itu tidak boleh menjadi soburotun ataukah boleh saya Oke. belum bisa pastikan. Tetapi dalam Al-Mujid tidak saya temukan soburotun bentuk muannas dari soburun maknanya adalah perempuan yang sabar. Belum ditemukan. Hmm. Jadi untuk pertanyaan Ibu Laila, saya belum bisa memastikan ketepatannya. Harus kita cek dulu. Hmm. Begitu, Ibu. Ya, Pak. Baik Ustaz, syukran. Terima kasih. Baik, itu masih wazan 10 ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, Kita berlatih dulu. Kemudian ada lagi tala. Nah, tala salah, isim fa'ilnya talin, apa? Tal. talin, Talin. Isim maf'ulnya matwu, Matulun. matlubun. Tala Matlun. membaca. matluun, Matluun. matluun, Ya. Lalu syaka. Syaka ini melaporkan, report ya. syakin, Syakin. maskuun, Maskun, mudah kan? hmm. Maskun. Hmm. Lalu eh saha, Hmm. Saha, sahin, Sahin. sahin, mas, Mas. ah, Mashuun. mashuun, maskun. Lalu maha, menghapus. Maha, Mahin. mahin, mahin, mahmuun, mam, bukan mahmum. mam, mahmud. Hurufnya tak boleh tertukar. Ya, Terus sorry, Pak. berikutnya lagi terakhir kofa, Hmm. Apa? kofa, Kofin, kofin, makfun, 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 makfun. Sudah, ini saja untuk wazan 10. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan wazan 11.
Silakan Bapak Ibu tengok atau lihat muka surat 34 dari Ajib jilid yang keempat. Saya akan tuliskan beberapa saja. Ata, ini ata perlu dituliskan sebab ini kata yang unik ya. Ata, isim fa'ilnya atin, atin. Isim maf'ulnya ma'tiyun, ma'tiyun. Ini bagian 11 ya, saya tulis. Berikutnya lagi bana, bana membangun. Isim fa'ilnya Banin. Banin. banin, isim maf'ulnya Mabniun. oh Mabni. mabniun alal fathi. Ah, Mabniun ala domi ala sukun. Sering dengar kan? Lalu apa lagi? Jaza, jaza, jazakumullah khairan katsiran ya. Jaza, Jazim. jazim, Majziyun. ajziyun. Lagi Roma, Roma. ini Roma sering dengar. Roma, Romin. Romin. Romin, Marumiyun. Marmiyun. 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 Mudah kan? Syafa, apa artinya syafa? Menyembuhkan. Isim fa'ilnya Afin. Syafin. Dafin. Syafin, Afiyun. Masfiyun. masfiyun, Masfiyun. masfiyun, masfiyun bukan maspion ya. Mas Piong. Ada maspion kan, merek apa itu? Baik, berikutnya lagi. Eh, hada, hada, Ada Hadin. Hadi. Hadin. hadin, Mahdiyun. Mahdiyun. imamun Mahdiyun. mahdiyun, al-imamul mahdiyu ya, imam yang Imam Mahdi. Mahdi. mahdiyun. Isim Ya. isim maf'ul itu ya. Ya. Lagi, sekarang wajan berikut, masih wajan 10, masih wajan 11, beberapa lagi. Sako, menyiram. Atau Syakin. Oh, Sakin. Sakin. Masqiyun. Maskiyun. Yun. mudah ya. Dengan begini kita Insya Allah. mengucapkan, insya Allah ini akan menempel beberapa insya Allah. Amin. Insya Allah. Lalu naha. Nahin. 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 Nahin manhiyun. 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 Nahin orang yang melarang. Manhiyun orang yang Nahi. dilarang. Dilarang. Nahi nih. Ya. Nawa berniat atau Hmm. meniatkan. Nawin. Nawin. Nawin manwiyun. Manwiyun. Sesuatu yang diniatkan atau diniati. Nah, iya, saya teringat Ibu Sabaria ya. Ini ada kata wafa. Bagaimana Ibu? Ibu Sabaria wafa? Wafin. Wafin. Isim Wafin. maf'ulnya macam mana? Maufiyun. Maufun. Tetap maufiyun. Maufiyun. Ah. Maufiyun sama saja. Lalu waqo. Apa makna wafa, Pak? Wafa memenuhi Pak. Memenuhi. Memenuhi janji al-wafa'u bil ahdi. Memenuhi itu apa? Menepati ya, menepati atau memenuhi. Nah, lalu waqo. Menepati. Waqin. 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 Mauqiyun. Maufiyun. Mauqiyun. Hmm. Mudah kan? Mudah. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Mana lagi? Wa'a. Wa'a itu apa wa'a? Wa'a. Wa'a. Wa'in. Wa'in. Mau'iyun. Di Al-Quran ada ini kalimat begini. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyatun. Ada kan? Ya. Wa ta'iyaha udhunun wa'iyatun. Wa'iyatun. Dan menyadarinya atau disadari oleh telinga-telinga yang wa'iyah, yang menyadari. Menyadari itu apa ya? Realize ya. Realize ya, betul. Wa'iyatun. Dari kata wa'a, wa'in. Isim maf'ulnya? Maufiyun. Mauqiyun. Mau'iyun. Mau'iyun.
Mudah ya? Alhamdulillah. Rawa ada tak Ustaz Rawa? Rawa, rawin. Orang yang Oh, meriwayatkannya. Ya, Rawiyun. orang yang meriwayatkan. Siapa rawinya? Rawin Marwiyun. Rawin, rawiyun. yang diriwayatkan. Rawin orang yang meriwayatkan, marwiyun yang diriwayatkan. Nah, ini wazan 11. 11. Sekarang saya tutup dulu. Ini sudah habis 12 halaman. Oke. Ya, saya buka whiteboard baru. Nah, sekarang sekarang wazan 12 ya, Dan wazan 12. baqiya, Baqid. baqin. Isim maf'ulnya? Mabqiyun. Mabqiyun. Baqiyun. Baqiyun. Mudah. Lalu khosyia, takut. Khashin. Khashin. Khoshin, Maqdiyun. Maqdiyun. maksiyun. Senang, mudah kan? Semakin lancar ini Bapak Ibu. Apalagi khofiyah. Khafiyah. Khafin. Ya, khafin. Khofin, Maf'iyun. Maf'iyun. Maqdiyun. Fiyun. makhfiyun. Oke. Lalu gosia menyelimuti atau menutupi. Ya. Khashin. Washin. Khoshin, Maghsyiyun. maksiyun. Sangat mudah. Semakin lama semakin lancar. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Bukit. bukit. Naqiyah. Laki laki. Laqin. Naqin. Simafulnya Riyun. malfiyun. Yang ditemui Ustaz. Yang ditemui, yang dijumpai. Ila liqa. Ma'asalamah. Masalah. Tengah seronok belajar. Ngantuk ke apa? Ya, nanti dulu, belum. Tak ada. Ayo, belum Bicara keluar, saja, ayo. Pak. Belum lagi, Pak. Nasin. Bicara aja. Ya, Nasin. ya. Ini mah canda aja Ibu ya. Ya, 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 Pak. Nasin. 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 Nasinya nasi apa? Nasi Mansiyun. goreng atau nasi rebus? Nasin, orang yang Mansiyun. melupakan. Mansiyun. Mansiyun. Nasin orang yang melupakan. Lupa. Mansiyun Nasya. orang yang Kunkal insan. dilupakan. Fania, tidak semuanya ditulis ya. Fania. Fanin. Fani. Fanin. Fanin. Mafniyun. Mafniyun. Mafniun, mudah ya. Lalu Amia ini buta, blind ya, buta. Ya, amin. Amin. Ma'miyun. Ma'miyun. Mafniyun. Ma'miyun. Nah, lalu walia. Walid. Nah, Walid. walia ini ada walin, ada waliyun. Dua-duanya digunakan. Oh, boleh digunakan. Waliyun amri, ada kan? Waliyun amri. Ada. Ya, waliyun. Waliyun. Riyun. Kalau orang Waliyun. nak kahwin cari wali Ustaz. Bagaimana Ibu? Orang nak kahwin cari wali. Ya, yang perempuan cari waliyun. Nah, walin ini mananya dekat. Walin orang yang memerintah. Pemerintah itu walin. Zamannya wulatul amri. Atau juga waliyun juga sama. Waliyun itu mananya bisa pelindung, bisa yang merawat, begitu ya. Atau bisa yang bertanggung jawab, atau bisa pemimpin, waliyun. Sama dengan wali juga. Fania tu binasa ya Ustaz. Panen itu fana itu rusak atau binasa. Fana fillah. Atau fana itu mananya hilang. Ketika seorang hamba mencintai Tuhannya dengan sangat dalam, maka dirinya bisa hilang. Yang ada adalah Tuhannya. Makanya kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal Ikram. Surat Ar-Rahman kan ya?
Ya, surah Ar-Rahman. Kullu نعم man 'alaiha. Kullu man Tuh. 'alaiha fanin. Tuh. Kita jumpai di Al-Quran kan? Ya. Kullu man 'alaiha فان fanin. Wa yabqa Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. جلال والإكرام Tuh, yabqa. Kebalikan dari fana itu bako. Kebalikan dari fani itu baki. Kebalikan yang dari opposite fani dia. itu ya kebalikan dari fania itu bakia. Tuh. Okey. Ketika nanti Bapak Ibu membaca surat Ar-Rahman, menemukan ayat kullu man 'alaiha fanin. Nah, sekarang dianalisis fanin itu isim apa? Isim fa'il, fi'il madinya apa? Fania. Jadi tahu sekarang. Fani artinya fana. Ya. Fana itu maknanya boleh binasa, boleh rusak, tapi maknanya juga bisa hilang. Kullu man 'alaiha fan. Di atas setiap yang ada di atas bumi fan. Hilang, lenyap, tidak ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan yang kekal, yang ada, yang abadi adalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Dzul jalali wal ikram. Ya. Begitu ya. Ya, Asik Pak. ya? Asyik Ustaz, ya. Dawiyah apa Ustaz? Kenapa Pak Haji? Dawiyah. Oh, dawiyah artinya. Dawiyah, sebentar. Waliyah tadi isim maf'ulnya mauliyun ya. Mauliyun. Mauliyun. Lalu dawiyah. Baik, dawiyah. Apa artinya dawiyah? Ingat tidak kata dawaun? Obat. Dawa. Obat. Obat. Nah, berarti dawiyah obat apa mengobati begitu ya. Mengobati. Isim failnya apa? Dawin. Dawin isim maf'ulnya Dawin. madwiyun. Madwiyun. Baik, dawiyah ini artinya mengobati, tetapi dalam penggunaannya yang digunakan itu bukan mujarrodnya, tapi menggunakan mazid wazan dua. Dawa. Mudhari'nya Dawa. Yudawi. dawi. Namanya dawi lah. Dawi. Ya. Jadi dawiyah ini mengobati, tetapi dalam bentuk mujarrodnya tidak digunakan. Yang digunakan adalah mazid wazan dua, yakni dawa, yudawi, dawilah. Sama dengan safaro. Ini rumpun satu, safaro. Ini artinya safar, perjalanan kan? Melakukan perjalanan. Tetapi safaro dalam bentuk mujarrad tidak digunakan dalam kalimat, dalam ayat, dalam perkataan. Yang digunakan adalah safaro. Yusafiru. Safiru, safirlah, tusafir. Ya. Dan seterusnya begitu. Jadi meskipun kita sudah belajar bentuk mujarrad dan mazid 8 wazan, dan kita juga sudah beri arti masing-masing mazid itu artinya apa, maknanya apa begitu ya. Ya, Tapi Pak. nanti dalam pelaksanaannya ada beberapa fiil yang maknanya tidak seperti yang kemarin kita pelajari. Ada mujarrad tapi tidak digunakan mujarradnya. Ada mazid, wazan tertentu tidak digunakan bentuk mazidnya. Nah, tapi kita pelajari kemarin dengan teori 8 wazan mazid itu, dengan maknanya itu makna secara umum untuk memudahkan konsep belajar kita tentang mazid yang 8 wazan. Ya. Gitu ya. Mafhum. Ya, Pak. Baik. Sedikit lagi. Oh iya, Pak Haji begitu ya, Pak Haji ya, Pak Haji tadi ya. Oke, berikutnya lagi kowiyah. Ini kowiyah sudah tahu. Kowiyah isim fiilnya Kowin. ya kowin, tetapi tidak digunakan kowin. Yang digunakan adalah kowiyun, ya kan? Kowiyun. Aina qawiyal yaumi la budda ayyum siya dha'ifan godan. Kemarin waktu hari Jumat kita belajar itu kan? Iya, Qawiyun. Pak. Isim maf'ulnya maqwiyun. Kowiyun. Maqwiyun. Ada lagi rawiyah. Rawiyah apa artinya? Kenyang minum. Rawin. Rawiyah, rawin. Marwiyun. Atau rawiyun ya boleh rawiyun. Isim maf'ulnya marwiyun.
Ini tidak digunakan sebab rawiyah itu artinya puas minum. Puas minum. Itu tidak ada isim maf'ulnya karena lazim kan. Ya. Terakhir rodiyah, ini sudah populer rodiyah. Radin. Rodiyun juga boleh. Tadi sudah kita jelaskan rodin orang yang meridhoi. Kalau rodiyun orang yang diridhai. orang yang diridhoi. Isim fa'il mana maf'ul? Isim maf'ulnya adalah mardiyun. Mardiyun. Siti Mardiyah itu mardiyun dari kata mardiyun. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Tuntas. Tuntas, Pak. Semakin senang ya Bapak Ibu ya, belajar semakin mudah hari ini. Amin, amin. Bapak Ibu merasa berkembang? Iya, Pak. Merasa Asal dari bertambah ya? ya. Dicampur-campur tepungnya, ditampur obatnya jadi kembang lah, Pak. Baca cake. Itu bikin cake, itu bikin kue, Ibu. Ya, ibarat seolah-olah gitu. Iya, bagus Ibu. Iya. Ya, tambah tepung, tambah apa lagi tadi? Baking powder. Baking powder, iya betul. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, baik. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari, memberi contoh dan juga berlatih bersama-sama mengubah fiil madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul, khusus fiil rumpun 4. Wazan 10, wazan 11, begini maaf, wazan 12 begitu. Selesai semuanya. Saya pikir sudah cukup ya bahasan ini, dan apabila misalnya nanti ada yang lupa atau yang tidak semuanya ikut, nanti bisa tengok lagi recordingnya ya. Ya, Pak. Baik, itu saja barangkali pelajaran kita pada malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan, keliruan, dan barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kita belajar semuanya pada malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan lakum, alafu minkum akhiran. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum jazilan. Waalaikumsalam. Syukran, Pak. Masalamah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.